saw motherfuckers just got on right now. Bring it down, nigga, come out that 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai mikrotik MTCNA. Nah, untuk poin pembelajaran pada kali ini yaitu tentang mikrotik akses ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi pada bab pembelajaran kali ini yaitu tentang mikrotik akses. Yang pertama kita akan membahas mengenai metode akses router OS ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai metode akses mikrotik router OS ya teman-teman. Jadi mikrotik itu bisa diakses melalui apa saja. Ibaratnya akses mikrotik router OS itu first time teman-teman, jadi masih kosongan, belum pernah kita gunakan ya teman-teman. Jadi pertama kali kita akses. Nah, bagaimana cara mengakses mikrotik itu? Jadi di situ nantinya terdapat fitur-fitur OS ataupun perangkat yang menjalankan router tersebut teman-teman. Biasanya dikenal dengan router board ya teman-teman. Nah, jadi jika kalian ingin menggunakan mikrotik router OS, maka kalian harus menyiapkan PC-nya teman-teman. Nantinya di dalam PC tersebut itu kalian install router OS ya teman-teman. Tetapi jika kalian ingin menggunakan mikrotik router boardnya, itu kalian dapat menggunakan yang murah teman-teman. Nah, untuk mengakses mikrotik ini terdapat aplikasi yang kita butuhkan teman-teman. Setelah mikrotik itu tercolok pada PC, contoh aplikasi yang dapat kita gunakan yaitu kita bisa menggunakan via keyboard teman-teman. Nah, untuk via keyboard ini itu jika menggunakan router OS ya teman-teman. Lalu untuk metode selanjutnya kalian juga dapat menggunakan via serial konsol ya teman-teman, menggunakan kabel. Nah, setelah itu juga terdapat remote server menggunakan telnet atau SSH teman-teman. Ada juga menggunakan Winbox dan lain sebagainya yang sering digunakan teman-teman. Nah, jika menggunakan Winbox, kalian di sini bisa search ya teman-teman. Kita dapat cari yaitu Winbox. Nah, di sini kalian dapat install sendiri teman-teman untuk Winbox-nya. Nah, di sini untuk akses mikrotik menggunakan Winbox itu untuk pertama kali kalian dapat menggunakan MAC address-nya ya teman-teman. Yang ini agar nantinya dapat terkonek teman-teman. Nah, ketika kalian itu sudah berhasil akses mikrotik, terdapat informasi router OS default-nya nih teman-teman. Nah, itu bisa kalian remove ya teman-teman. Materi yang tadi. Nah, selain ada via keyboard, serial konsol dan lain sebagainya, di sini juga terdapat via FTP teman-teman. Jadi FTP ini dapat mengambil data di mikrotik ya teman-teman. Fungsinya itu mengambil data di mikrotik. Nah, selanjutnya di sini juga ada API, yaitu fungsinya digunakan untuk network programming ya teman-teman. Ada juga quickset atau webfig HTTP. Jadi di sini adalah fungsinya untuk mengakses web ya teman-teman. Setelah itu di sini juga ada mikrotik app ya teman-teman. Ini itu biasanya digunakan untuk mengetahui berapa sih bandwidth yang digunakan. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan lab environment, yaitu menggunakan PNetLab ya teman-teman. Kalian dapat search sendiri lalu install teman-teman. Nah, oke teman-teman, untuk video yang kedua di sini kita akan belajar cara akses router board menggunakan Winbox ya teman-teman. Nah, jadi pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ketika kita pertama kali menggunakan atau login ke Winbox itu kita dapat menggunakan MAC address-nya ya teman-teman. Nah, jika kalian sudah memiliki router board-nya atau real routernya, itu kalian dapat colokan sendiri teman-teman dari port LAN ke Ethernet 2 ya teman-teman. Nah, di sini kenapa menggunakan Ethernet 2? Nah, karena pada defaultnya di router ini pada Ethernet 1 itu defaultnya adalah sebagai firewall ya teman-teman. Jadi kita dapat menggunakan Ethernet 2, 3, 4 dan sebagainya. Yang penting jangan Ethernet 1 teman-teman. Nah, jika sudah dari PC kita atau laptop kita tercolok ke Ethernet, kita dapat login ke Winbox-nya. Kita bisa search ya teman-teman. Winbox. Nah, di sini kita bisa klik-klik. Nah, oke teman-teman, jadi di sini ketika kita pertama kali login itu kita dapat menggunakan MAC address-nya ya teman-teman. Yang ini untuk login kita dapat menggunakan admin saja. Lalu di sini kita bisa klik MAC address-nya.
Setelah itu di sini kita bisa klik connect ya teman-teman. Nah, di sini sudah teman-teman. Nah, pada defaultnya itu tampilan router OS default konfigurasi. Di sini kita bisa remove saja teman-teman. Lalu di sini passwordnya itu bisa diklik silang saja teman-teman. Karena di sini kita misalnya tidak perlu ya teman-teman. Jika kalian tidak perlu, maka di sini bisa silang saja. Nah, misalnya teman-teman ini sudah menggunakan kabel LAN lalu dihubungkan ke mikrotik. Itu misalnya tidak terhubung, maka kalian dapat cek firewall-nya ya teman-teman. Firewall-nya itu dinonaktifkan dan adapter Ethernet-nya itu selain WiFi atau LAN itu bisa dimatikan saja teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai pembahasan yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan coba untuk melogin atau kita akan login Winbox menggunakan IP address ya teman-teman, karena pada video sebelumnya kita telah mempelajari gimana sih login menggunakan MAC address. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan IP address ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan menguji coba login menggunakan Winbox menggunakan IP address teman-teman. Nah, di sini saya sudah login. Nah, ketika kalian sudah ke halaman utama, di sini pada Winbox itu kalian dapat mengubah nama atau hostname-nya ya teman-teman. Di sini untuk nama atau hostname-nya itu masih default menggunakan mikrotik. Nah, di sini kita akan ubah ya teman-teman. Untuk cara mengubahnya, di sini kita bisa klik sistem, lalu di sini kita pilih identify. Nah, di sini kalian dapat ubah, misalnya di sini saya ingin menggunakan Irna, lalu apply. Nah, di sini sudah berubah teman-teman, namanya jadi Irna ya teman-teman untuk hostname-nya. Lalu setelah itu di sini kita juga akan mengubah IP address-nya teman-teman. Kita bisa klik IP lalu address. Di sini untuk cara menambahkannya kalian bisa klik tanda tambah. Di sini address-nya saya ingin menggunakan kelas C. Kita masukkan 192.168.1 teman-teman. Lalu prefix-nya jangan lupa ya teman-teman. /24. Untuk interface-nya saya ingin menggunakan Ethernet 2 seperti yang nanti kita akan gunakan teman-teman. Lalu nanti untuk network itu akan otomatis ya teman-teman. Kita bisa apply. Nah, oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Untuk networknya nantinya akan otomatis saja teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai pembahasan pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini terdapat F.3.39 itu merupakan versi dari Winbox-nya teman-teman. Lalu di sini juga ada Connect to teman-teman. Connect to itu kita bisa menggunakan IP address maupun MAC address ya teman-teman. Lalu di sini juga ada login. Login itu kita menggunakan admin saja. Login itu opsi user yang digunakan untuk mengakses mikrotiknya ya teman-teman. Jika masih awal dapat menggunakan admin. Nah, di sini untuk passwordnya itu dapat dikosongkan saja teman-teman. Lalu di sini ada identify atau informasi yang terkait dengan hostname pada mikrotik yang kita gunakan teman-teman. Lalu di sini juga ada yang namanya yaitu version teman-teman. Nah, jadi untuk versi itu digunakan untuk versi image pada mikrotiknya ya teman-teman. Ada juga board. Nah, board ini adalah jenis mikrotik yang kita gunakan. Lalu juga ada uptime atau berapa lama sih mikrotik itu dapat diakses. Nah, di sini kita langsung saja konekkan ya teman-teman, biar kita dapat langsung konek ke halaman utama pada Winbox-nya. Nah, oke teman-teman, jadi yang pertama di sini kita menjelaskan mengenai admin. Admin ini adalah username yang digunakan untuk mengakses mikrotik ya teman-teman. Di sini juga ada add IP, maka di sini menunjukkan loginnya itu menggunakan IP ya teman-teman pada Winbox-nya. Lalu di sini terdapat tulisan mikrotik yang sebelumnya telah kita bahas itu merupakan hostname-nya teman-teman. Jadi hostname default itu menggunakan mikrotik ya teman-teman. Lalu di sini juga ada Winbox 64 bit F6.49.8 itu merupakan versi ya teman-teman. Lalu untuk X86 64 itu merupakan prosesornya teman-teman. Sedangkan untuk CHR itu merupakan boardnya ya teman-teman. Nah, di sini untuk session itu untuk menyimpan ya teman-teman. Lalu di sini juga ada yang lain. Untuk setting ini juga dapat zoom atau zoom out ya teman-teman. Terserah kalian mau diperbesar atau perkecil. Lalu ada juga dashboard, di sini terdapat add time dan lain sebagainya. Ada juga menu Android, ada save mode,
Biasanya untuk save mode ini digunakan untuk meremote ya teman-teman, remote access. Ini. Nah, di sini kalian dapat menggunakan atau menambahkan waktu teman-teman, time pada Winbox ini. Di sini kalian dapat klik kanan teman-teman. Lalu pilih add time. Nah, maka ini waktunya ada ya teman-teman, dibatasi 5 menit, tapi kalau lebih juga tidak apa-apa. Lalu di sini juga ada add date, itu maka tanggalnya, tanggal yang kalian gunakan. Lalu ada add CPU. Di sini kalian dapat tahu berapa sih CPU yang digunakan. Lalu ada juga add memory teman-teman. Di sini kita bisa klik. Nah, di sini terlihat ya memori yang dapat digunakan. Lalu ada uptime-nya. Nah, di sini sudah bisa semua teman-teman. Nah, di sini untuk menu utama pada sisi kiri teman-teman, di sini kita bisa lihat ada yang namanya yaitu quick set teman-teman. Jadi quick set ini konfigurasi cepat yang digunakan untuk mengkonfigurasi teman-teman menu utama dalam satu tampilan saja, satu tampilan layar. Nah, quick set ini dapat digunakan pada Mikrotik wireless saja ya teman-teman. Nah, ketika kita nantinya akan menggunakan Pinet, berarti kita tidak bisa menggunakan quick set ini ya teman-teman. Lalu di sini juga ada yang namanya Capsman ya teman-teman. Di sini kita bisa klik. Nah, Capsman ini digunakan untuk mengkontrol ya teman-teman, untuk mengkontrol semua yang kita lakukan teman-teman, aktivitas yang kita lakukan. Intinya mengkontrol. Di sini juga ada interface. Interface itu untuk menginformasikan berapa interface yang dimiliki oleh Mikrotik kita ya teman-teman. Lalu di sini kita akan lanjut mengenai ada menu wireless. Nah, di sini untuk menu wireless itu digunakan untuk mengkonfigurasi wireless, teman-teman. Nah, di sini juga ada bridge ya, teman-teman. Nah, di sini untuk bridge itu penggabungan port menjadi satu, teman-teman. Lalu ada juga menu yang lain yaitu ada mesh. Jadi, mesh ini digunakan untuk mengkonfigurasi HWMP. Di sini kita bisa menggunakan tanda plus pada Winbox-nya. Lalu di sini juga terdapat menu IP teman-teman. Nah, di sini untuk IP itu menu tentang IP. Kalian dapat menambahkan, lalu ada DHCP-nya, ada DHCP client dan lain sebagainya. Lalu ada juga di sini yaitu routing teman-teman. Nah, untuk routing ini proses melakukan routing ya teman-teman pada menu routing. Lalu juga ada sistem. Untuk sistem itu digunakan untuk banyak fitur teman-teman. Ada identifikasi yang seperti tadi. Nah, di sini juga ada log. Log ini menginformasikan log kita, teman-teman. Aktivitas yang kita lakukan ya, teman-teman. Ada juga file. Lalu file ini digunakan untuk real device konfigurasi. Lalu ada juga radius. Radius ini biasanya digunakan untuk reviews klien, teman-teman. Lalu selanjutnya ada tools. Tools ini digunakan untuk bandwidth test, teman-teman. Jadi bandwidth test itu bisa dilakukan atau dilihat pada tools ya teman-teman. Nah, di sini juga ada terminal. Terminal ini digunakan untuk konfigurasi Mikrotik secara baris perintah ya teman-teman, atau CLI. Ada juga yang namanya Make Support RIF, itu digunakan untuk mengkonfigurasi troubleshooting teman-teman. Di sini untuk more itu kalian dapat menambahkan tampilan Winbox yang baru teman-teman. Karena di sini tidak ada, mungkin versinya berbeda ya teman-teman. Nah, di sini itulah tampilan pada Winbox kita, teman-teman. Menu-menu atau fitur-fitur pada Winbox kita. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan membahas mengenai akses router virtual menggunakan Pinet Lab dengan Winbox ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini terdapat ilustrasinya. Jadi nanti kita akan menggunakan environment Pinet Lab ya, teman-teman, yang sudah tersedia sebagai perangkat virtual pada Mikrotik. Nah, teman-teman dapat persiapkan aplikasi Mikrotiknya ya teman-teman, juga Pinet Lab-nya. Nah, di sini untuk pembelajaran administrasi jaringan kita akan menggunakan Pinet ya teman-teman. Nah, di sini untuk cara menambahkannya, Gemu Mikrotik, di sini kita bisa klik kanan teman-teman. Lalu di sini kita bisa pilih node, lalu di sini kita bisa klik Mikrotik Router OS. Nah, di sini untuk image itu merupakan versi dari image router OS-nya teman-teman. Mikrotik Router OS-nya. Nah, di sini untuk name saya akan menggunakan Mikrotik saja. Lalu untuk ikonnya saya menggunakan Mikrotik ya teman-teman, atau router. Lalu di sini kita bisa scroll ke bawah. Untuk Gemu option di sini kita bisa hapus semua teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa klik save. Oke, setelah itu di sini kita bisa nyalakan.
Nah, setelah itu di sini kita bisa klik untuk networknya. Nah, di sini untuk tipe kita bisa ubah ke manajemen cloud. Lalu di sini kita bisa save ya, teman-teman. Untuk name-nya itu kalian bisa ubah sendiri. Misalnya di sini saya akan menggunakan ISP. Nah, di sini kalian dapat hubungkan dari ISP ke Mikrotik-nya. Nah, di sini kalian bisa save saja, teman-teman. Nah, di sini sudah terhubung ya, teman-teman. Kalian dapat klik-klik untuk melihat terminalnya. Nah, di sini saya sudah ke terminal dari Mikrotik, kita dapat login admin, lalu passwordnya itu masih kosong ya teman-teman. Kita bisa enter saja. Nah, di sini do you want to see software license? Kita bisa Y. Nah, di sini kita bisa klikkan Q lalu enter teman-teman. Nah, di sini untuk change password kalian dapat kosongi, terserah kalian mau diisi passwordnya atau tidak. Di sini saya tidak akan mengisi passwordnya, teman-teman. Nah, di sini kita akan cek untuk IP address-nya, yaitu IP address print, teman-teman, untuk perintahnya. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kan saya tadi sudah mengecek IP-nya berapa. Jadi IP-nya itu ada 192.168.210.122. Lalu di sini ketika kalian sudah mengetahui IP-nya, lalu kalian dapat masukkan IP tersebut ke Winbox untuk login, teman-teman. Di sini saya menggunakan loginnya adalah admin. Lalu karena tadi saya men-skip passwordnya, jadi kita dapat kosongkan saja passwordnya, teman-teman. Lalu di sini kalian dapat connect ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini untuk tampilannya adalah seperti ini teman-teman. Jadi tampilan setelah login adalah di sini adalah halaman utama pada Winbox-nya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk video selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai QuickSet ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk QuickSet itu digunakan untuk konfigurasi router secara lebih cepat dalam satu tampilan saja ya teman-teman. Nah, di sini misalnya kita dapat buka Winbox-nya. Nah, jadi ketika kalian ingin konfigurasi, itu kalian tidak perlu menggunakan konfigurasi satu persatu, teman-teman. Misalnya kalian ingin konfigurasi pada networknya, IP-nya, itu kalian dapat langsung satu konfigurasi dalam satu tampilan, itu menggunakan QuickSet ya, teman-teman. Tetapi perlu diketahui bahwa QuickSet ini dapat digunakan pada Mikrotik yang support saja, teman-teman. Nah, jadi misalnya kalian menggunakan environment Pinet Lab itu biasanya tidak bisa ya teman-teman. Tetapi tidak apa-apa, nanti kita akan pelajari bersama-sama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai konsep dari serial konsol ya teman-teman. Nah, di sini pada video sebelumnya saya telah jelaskan bahwa terdapat cara untuk meremat Mikrotik. Yang pertama itu dengan IP address dan yang kedua dengan menggunakan MAC address teman-teman. Nah, selain itu, kita dapat meremote Mikrotik ini dengan serial konsol ya teman-teman, yang ini. Nah, jadi dengan cara ini kita tidak perlu khawatir router Mikrotik kita itu terputus koneksi remote-nya teman-teman. Nah, dengan cara ini juga kita bisa melakukan troubleshoot pada router jika tidak dapat diremote lewat Winbox teman-teman. Nah, jadi jika ingin remote dengan mode ini, hanya dapat digunakan dengan metode atau mode CLA ya teman-teman, dan yang memiliki port konsolnya saja. Jadi di sini dapat dilihat jika laptop kalian itu memiliki serial control seperti ini, maka kalian dapat meremote-nya dengan menggunakan kabel konsol ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat lihat ya teman-teman. Jika ingin meremote, di sini kalian dapat masuk ke terminal seperti putih. Nah, di sini untuk connection tipenya itu dapat menggunakan serial. Nah, di sini untuk spesifikasinya kalian dapat lihat sendiri. Untuk speednya itu sudah default ya teman-teman, yaitu 115.200 teman-teman. Nah, di sini untuk serial lain itu kalian dapat lihat pada laptopnya ya teman-teman. Di sini teman-teman dapat dilihat pada device manager kalian teman-teman. Nah, untuk kabel serial konsol di sini kita dapat lihat ya teman-teman. Di sini terdapat beberapa macam tipe yang dapat kalian gunakan. Nah, itu saja video dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.